Rizky Ridho akhirnya akan gabung Inter Milan bareng Jay Izzes setelah Inter Milan tahu duet Rizky Ridho dan Jay Izzes sangat solid. Di awal musim nanti, Inter Milan dikabarkan akan merombak skuadnya. Mantan klub milik Erick Thohir tersebut 2 minggu lalu terpantau mengutus tim scoutingnya ke Venezia yang lagi tanding. Dikonfirmasi bahwa beliau sedang mencari pemain belakang karena pemain belakang mereka sudah sering cedera. Dari itu ia memastikan akan merekrut Jay Izzes. Menariknya, kabar mengejutkan dari media Italia mengatakan bahwa Jay Izzes dibawa tidak sendiri, tapi bersama Rizky Ridho. Hal tersebut dikonfirmasi oleh tim scouting dari Inter Milan yang telah memantau Jay Izzes 2 minggu lalu secara langsung saat Venezia FC melawan Lecce dengan skor akhir imbang 1-1, di mana tim scouting tersebut telah memantau dan tertarik dengan Jay Izzes. Dan setelah melihat dari video pertandingan di Timnas Indonesia, duet Jay Izzes dan Rizky Ridho mampu saling melengkapi dan kompak. Inter Milan dikabarkan putuskan akan merekrut keduanya. Rumor ini pun viral di Italia, bahkan diduga ada campur tangan Erick Thohir yang ikut membantu. Saran Pak Erick Thohir kemungkinan yang mempromosikan pemain Timnas Indonesia, terutama saat penampilan impresif Rizky Ridho di laga lanjutan babak kualifikasi Timnas Indonesia kontra Bahrain pada bulan Maret 2025 lalu. Pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Indonesia itu bisa terjadi karena kontribusi yang signifikan dari Rizky Ridho di lini belakang Timnas Garuda. Melalui momen-momen epik yang ditampilkan oleh Rizky Ridho saat menjaga gawang Garuda dari gempuran lawan berhasil menarik perhatian para perekrut asal klub-klub top Eropa seperti Inter Milan yang sedang memantau Jay Izzes. Lewat video saat memantau performa Jay Izzes di laga Indonesia vs Bahrain tersebut, Jay Izzes yang berada di lini belakang tim Garuda, para tim scouting dari klub Inter Milan tersebut juga dibuat takjub dengan potensi yang dimiliki oleh Rizky Ridho. Pemain yang berduet dengan Jay Izzes dan Justin Hubner di lini pertahanan skuad Garuda. Jay Izzes yang sudah dikenal sebagai pemain bintang Eropa dan telah menjadi rebutan klub-klub elit Eropa dan kini akan gabung Inter Milan. Jay Izzes pernah sarankan Rizky Ridho untuk gabung bersamanya. Jadi tak heran tim scouting dari Inter Milan itu jika memberikan kesempatan kepada Rizky Ridho untuk mencicipi tantangan besar di kompetisi Liga Eropa dan mengajaknya untuk ikut bersama Jay Izzes ke Inter Milan. ASEAN All-Star terancam bangkrut. Semua negara ASEAN fokus kualifikasi Piala Asia dan menganggap VS Manchester United tidak penting. 2 pemain timnas Malaysia, Dominic Tan dan Sergio Aguero, resmi tidak diberi izin oleh Federasi Sepak Bola Malaysia untuk main di laga ASEAN All-Star menghadapi Manchester United. Sebelumnya pelatih Vietnam Kim Sang-sik telah memanggil 2 pemain tersebut. Namun FAM tidak mengizinkan karena Malaysia ingin fokus ke kualifikasi Piala Asia 2027. Mengingat Vietnam adalah saingan terberat Malaysia di kualifikasi Piala Asia kali ini, Malaysia berambisi untuk kalahkan Vietnam dan lolos ke Piala Asia 2027. Media Korea Selatan dulu sangat sayang kepada Timnas Indonesia. Sekarang serang habis-habisan Timnas Indonesia. Seperti cinta palsu di drama Korea, akhirnya terungkap juga. Sekarang beda sikap yang ditunjukkan media-media Korea Selatan. Setahun lalu, ulasan-ulasan media di negeri ginseng itu tentang Timnas Indonesia jarang yang negatif. Ini hampir mayoritas ulasan media Korsel tersebut terkesan menyerang Timnas Indonesia. Tentu saja hal ini tak terlepas dari keputusan PSSI untuk memecat Sintayong dan menggantinya dengan Patrick Kluivert. Belajarlah untuk menghargai keputusan yang sudah dibuat dan janganlah mengungkit-ungkit apa yang sudah berlalu. Kami pun mencintai Sintayong. Biarlah menjadi kenangan manis untuk dikenang. Katanya level Vietnam lebih tinggi dari Indonesia. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik mengirim sinyal panas kepada pasukan Timnas Indonesia dalam sebuah pernyataan kepada media lokal.
Tim dengan percaya diri menyebut bahwa skuad Golden Star Warriors masih berada di level yang lebih tinggi dibandingkan skuad Garuda yang kini dihuni pemain naturalisasi. Saya ingin bertanding melawan timnas Indonesia dengan skuad terbaik kami. Saya yakin bahwa Vietnam masih berada di level yang lebih tinggi dibandingkan mereka. Saya sangat menghargai perkembangan sepak bola di Indonesia. Mereka melakukan banyak perubahan besar dengan mengandalkan pemain keturunan. Tapi kami tetap percaya diri dengan gaya bermain kami sendiri. Sepertinya Vietnam sudah lupa dengan kualifikasi Piala Dunia ronde kedua tahun lalu. Dengan hanya beberapa orang pemain keturunan saja, mereka kalah 3-0 di kandang sendiri. Apalagi sekarang, dengan full pemain keturunan. Nampaknya mereka sangat penasaran dengan skuad Garuda saat ini. Karena sulit sekali untuk dapat bertanding dengan skuad Garuda dengan full pemain keturunan. Kecuali di kualifikasi Piala Dunia atau di Piala Asia jika ditakdirkan berjumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita tentang sepak bola lainnya.